Alhamdulillah siang ini kita sangat berbahagia dan beruntung karena kita kedatangan bicara yang signifikan di tingkat ini. Jangan lupa saya ucapkan selamat datang Pak Tulus ini, dan siang ini kita akan membahas tentang Pilpres Amerika Serikat dan kedepannya terhadap dunia Islam. Prof. Tulus merupakan Direktur Program S3 Ilmu Politik Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan dosen di jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Topik ini saya pikir penting untuk kita bahas karena bagaimanapun Amerika adalah major power, salah satu pemain yang sangat penting yang menentukan dalam international system, dalam realis itu international system. Jadi apa yang dilakukan ataupun apa yang terjadi dalam Amerika Serikat mau tidak mau akan berimplikasi, berdampak pada berbagai hal di dunia internasional. Tentu dalam hal ini siapa yang menjadi nahkoda di Amerika Serikat tentu akan mempengaruhi, mewarnai kebijakan-kebijakan Amerika di belahan dunia, termasuk di dunia Islam. Misalnya ketika Presiden Soeharto jatuh, itu salah satunya adalah dipengaruhi adanya kampanye hak asasi manusia, demokrasi, good governance, yang kebetulan saat itu tidak lain karena dipengaruhi kepemimpinan Amerika yang dipimpin oleh Bill Clinton di bawah partai Demokrat. Jadi dengan adanya skenario tersebut tentu Pilpres yang akan datang, yang akan mempertemukan Hillary Clinton dan Donald Trump yang mempunyai dua karakteristik yang berbeda baik partai maupun personality, tentu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan Amerika di dunia internasional, khususnya dunia Islam. Hal ini penting karena akhir-akhir ini politik yang mengaitkan dengan dunia Islam menjadi diskursus yang luar biasa karena adanya berbagai fenomena misalnya ISIS, global terrorism dan sebagainya. Jadi tidak perlu bermacam lebar, saya persilakan kepada Profesor Tulus Warsito untuk mempresentasikan. Baik, presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu sampaikan bahwa ketika saya dulu nama saya ini, hari ini saya balikkan dulu. Ini ada yang lebih ahli lagi. Prof. Bapak itu ahlinya Amerika. Nah saya baru agak ke belakang sedikit. Bisa saya itu politik internasional. Jadi tolong jangan ke sana dulu. Belakang nanti karena gini-gini terus saya. Jadi yang ingin saya katakan adalah lebih dari saya, keahlian itu di sini adalah mulai Amerika adalah Pak Benedikto. Saya hanya agak kurang ahli. Ya, ahli ini adalah sub ahli. Nah, sebelum membicarakan tentang pilihan presiden Amerika pada tantangan dunia Islam pada umum pada kebesarannya, saya ingin mengatakan dulu bahwa pemilihan presiden di Amerika itu tidak sama dengan di Indonesia. Sehingga kita punya bayangan atau ekspektasi yang lebih pas ketika kita membandingkan bahwa pilihan saya itu tidak seperti ini. Nah, bedanya apa nanti yang kita bicarakan. Nanti saya akan menawarkan urutan pembicaraan kita seperti ini. Kita akan bicarakan dulu sistem politik di Amerika secara umumnya, lalu sistem pemilihan
tidak langsung mengenai popular vote, mengenai electoral vote, kemudian konsep-konsep pemilihan demokrasi seperti apa, sampai kepada memahami partisipasi masyarakat yang sana itu sebenarnya saya katakan rendah. Lalu ada mitologi pemilihan presiden Amerika yang sangat terkenal dengan WASP ini. Baru nanti kalau kita punya waktu yang baik, kita kaitkan mengenai dampaknya pada Indonesia. Nah, yang sebelum ini menjadi penting karena memang berbeda sekali. Jadi jangan bayangkan bahwa proses pemilihan presiden yang resminya akan dilakukan pada tanggal 8 November 5 hari ke depan itu sama dengan di Indonesia. Di Indonesia bukan secara langsung, sebenarnya nggak langsung. Yang langsungnya udah kira-kira 1 semester yang lalu. Memenangkan siapa saya nggak tahu persisnya, tapi yang selalu harus dicatat bahwa baik yang pada popular vote pada pemilihan umum langsung masyarakat maupun tidak langsung itu selalu selisihnya sedikit saja. Dan yang penting pemilihan langsung hasil langsung dari masyarakat itu kalau menang tidak menjamin langsung dari presiden, melainkan harus lewat electoral vote. Nah dengan begitu harapan saya ketika kita memahami perbedaan ini lalu kita mempunyai bayangan kira-kira itu siapa dan bagaimana. Dan itu sangat berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Kita mulai dulu dari perbedaan antara Amerika dan Indonesia pada keseluruhannya. Itu sebesar saja. Misalnya partai di Amerika hanya 2 saja, sementara kita banyak partai. Bahkan pada era awal reformasi itu ada 36 anggota. Ada partai yang namanya Abdul Yatama, banyak para yatim piatu, bahkan teman saya jadi ketua Jawa Timur sana. Agus itu yang sudah jauh juga orang, pikirnya bagus jadi lain. Tapi akhirnya kalau kita berpikir tentang politik liberal, demokrasi liberal, kita tuh lebih liberal dari Amerika, karena kita bebas betul dan langsung betul. Nah ini yang lalu yang malah digerisi ketika kita menghadapi demokrasi presiden dunia di acara itu apa silakan itu satu statement yang saya rasa melupakan kehebatan Amerika yang liberal. Lebih hebat saya nggak tahu juga kenapa begitu, tapi itu adalah bagian dari pembanding supaya membayangkan prioritas Amerika itu tidak sama dengan Indonesia. Terus Indonesia calonnya Amerika calonnya dua. Indonesia banyak, hanya pada waktu Jokowi ini langsung duet adalah satu hal yang luar biasa. Karena itu saya selalu pengen menegaskan bahwa hasil Jokowi, bukan Jokowi ya, tapi hasil pemilihan Jokowi yang melangkah Jokowi tahun 2000 kemarin itu merupakan model pemilihan presiden yang paling demokratis di Indonesia. Kan sebenarnya dari apa? Mengapa? Karena dia langsung dua dari multi partai, multi kemungkinan langsung dua itu. Sebenarnya 5, gitu. Langsung dua. Dan hasilnya juga sangat tipis. Lalu ini yang menjadikan situasi politik Indonesia sekarang ini menjadi aneh. Gitu. Tapi karena ada yang aneh juga. Kemudian di Amerika calon masing-masing presiden itu diseleksi oleh konvensi partai, walaupun dimungkinkan ada calon independen ya, tetapi umumnya konvensi dari partai ini yang lebih dianggap sebagai satu proses seleksi yang kompeten. Sementara di Indonesia setiap partai berubah memasukkan calon presiden sehingga menjadi banyak. Kemudian cepat saja. Di dalam konvensi hanya masyarakat yang mendaftar dalam partai atau terdaftar saja yang boleh ikut menentukan calon presiden. Kemudian di Indonesia kongres lokal yaitu untuk partai pemilih partai prosesnya di pemunculan calon lalu memunculkan calon presiden. Di Amerika karena ada 2 partai maka salah satu akan menjadi partai penguasa, satunya lagi dari oposisi. Kalau di Indonesia karena banyak partai tapi nggak ada konsep oposisi, tidak ada. Walaupun di beberapa tampilan seolah-olah ada. Misalnya
PKS di beberapa tempat sekarang ini untuk besok itu permanen besok ya. Bukan seolah PKS dan teman-teman Prabowo itu memang oposisi, seolah-olah. Padahal di dalam hal kepemimpinan pemerintahan di daerah tidak banyak gubernur maupun bupati yang dari PKS. Jadi nggak bisa dia mengopos bersikap pemerintahan secara keseluruhan. Dengan kata lain, konsep oposisi itu lalu berbeda. Kalau di Indonesia oposisi mungkin hanya karena partai itu orangnya tidak ada dalam kabinet, tapi di dalam pelaksanaan harian pemerintahan Indonesia mereka di daerah mereka eksekutif. Jadi sebenarnya di titik itu menjadi bagus kita tidak langsung terbelah karena bagian-bagian tertentu itu menjadi penguasa seperti sekarang di Jawa Barat ya. Umumnya kan orang-orang Prabowo dan bagus itu sehingga tidak mungkin dia akan menyentuhkan pemerintahan secara keseluruhan karena dia berlaku sebagai pemerintahan itu sendiri. Kemudian pemilu sudah beberapa kali ya untuk memilih pemilihan umum atau electoral popular vote itu dan pemilu yang diikuti oleh para senator. Ini saya lompatkan. Intinya adalah bahwa di Amerika itu sistem kepartaiannya dan pemilu adalah sistem distrik, di mana sistem distrik itu atau sistem komunitas kan single member district. Setiap distrik atau wilayah itu yang mewakili itu hanya satu partai saja. Partai yang menang pada pemilihan legislatif itu yang mewakili seluruhnya, yang disebut sebagai the winner takes all. Nah, pemenang itu nanti akan mewarnai konstelasi kepartaian di dalam pemilihan eksekutif. Maka nanti pemilihan presiden yang puncak itu dikaitkan dengan konstelasi seberapa banyak di suatu wilayah barat maupun timur itu partai Republik maupun partai Demokrat itu ada. Semakin besar peluangnya semakin besar. Walaupun tidak ada jaminan bahwa setiap anggota senator partai Republik itu harus selalu pro Republik tidak. Tetapi ya intinya kira-kira harus menurut lah. Nah ini yang menarik sehingga selalu hasil akhir pemilihan atau pemungutan suara presiden Amerika itu sulit sekali diduga. Nah, kesulitan diduga ini di dalam konsep demokrasi itu menjadi puncak dari kebagusan demokrasi. Karena demokrasi adalah satu kontestasi dan kompetisi yang terbuka. Kalau saya dikonteskan dengan Pak Surmen di sini, bahwa saya melihat diyakini Pak Tulus kalah. Belum apapun meyakini Pak Tulus kalah. Pak Sur lebih muda. Nah, kontestasi seperti itu buruk. Kontestasi yang bisa diduga sebelumnya itu tidak bagus. Karena nggak menarik. Kontes itu kan bertanding dan bersaing. Supaya menarik harus sama bagusnya sama jeleknya. Nah itulah lalu kita menemukan teori bahwa demokrasi itu berjalan pada ketidakpastian dalam hal pemenang. Kalau kita berkata seperti ini, maka seluruh proses pemilihan di zaman lalu tidak demokratis. Karena tahu terus yang menang Golkar terus, yang jadi presiden Pak Harto terus, siapapun nggak kena itu. Padahal Pak Harto itu muridnya Amerika kalau begitu, tetapi dalam sisi yang lain itu tenang. Iya, kemudian presiden mereka menggunakan sistem electoral college, yaitu sebuah sistem yang menjadikan penetapan presiden berikutnya, di mana dalam sistem ini presiden terpilih tidak dianggap dengan pilihan rakyat lewat pengumuman suara di TPS, melainkan oleh electoral votes atau suara itu yang tersebar di 61 negara bagian yang akan dilakukan tanggal 8 nanti. Popular vote dan electoral vote. Nah yang kita lakukan di Indonesia itu adalah popular vote, pemilihan langsung oleh rakyat. Nah di sana pun tidak langsung rakyat dalam artian anggota partai yang terdaftar atau enggak ya. Esensi dari sistem pilpres adalah pertarungan antara satu negara bagian
Selain itu, proporsi negara ini menggunakan sistem pemilu tidak langsung, ya, karena perolehan suara terbanyak tidak bisa memutuskan siapa presiden berikutnya, sehingga dalam jalannya Presiden Amerika mengalami beberapa peristiwa di mana presiden pilihan rakyat tidak bisa menjabat di gedung putih. Jadi hasil popular vote pemilihan umum rakyat langsung itu walaupun menang nggak tepat ya, mereka rakyat itu gimana ya, malah kita paham sama-sama karena memang sistemnya tidak mungkin ya. Ini sistem dua partai yang dimunculkan dari sistem pemilu yang single member district itu memang nanti akan menimbulkan namanya underrepresentasi dan overrepresentasi. Ada partai yang seperti kalah tapi dapat wakil yang banyak berubahnya kursinya, kan aneh. Di Indonesia, karena di Indonesia adalah multi partai dengan sistem pemilu proporsional. Jadi di mana orang itu dipilih sedikit ya dia dapat sedikit. Malah kita ini adalah satu konsep yang namanya partai underrepresentatif. Gambar itu menunjukkan gambar mengenai partai A dan partai B. Di wilayah 1, 2, 3 ya ini saya sederhanakan pakai saya karena diskusi tak tulis tangan. Mulai kita lihat pada wilayah 1 partai A maupun B itu dapat perolehan itu. Partai A dapat 45, partai B 50. Berarti yang menang kan B. Kemudian wilayah kedua, partai A dapat 70, partai B 40, yang menang A. Lalu wilayah ketiga, partai A dapat 40, partai B 45, yang menang B. Nah, dari hasil ini sederhana, maka B kan dapat 2 kursi itu, ya, B-nya menang. Nah, A dapat 1 kursi, padahal kalau dengan jumlahnya, jadi 1 5, 5, maka bagi partai A itu menderita underrepresentatif. Dia dapat suaranya banyak sebenarnya, tetapi yang mewakili cuma sedikit, cuma 1. Karena setiap distrik hanya diwakili siapa yang menang. Jadi winners take all. Nah, kemudian partai B dia hanya dipilih 130 orang tapi dapat 2 wakil. Ini dalam konteks legislatif, namun nanti efeknya kalau di eksekutif karena orang-orang yang menduduki legislatif itu dari elektoral voters. Ini yang ya, yang apa ya, yang membingungkan dan apa ya, menjadikan hasil dari pemilihan presiden Amerika sebenarnya tidak mencerminkan pilihan masyarakat. Lebih lagi kalau kita buka nanti apa namanya, partisipasi masyarakat itu paling polos dalam sejarah Amerika itu cuma 60. Karena apa ya, banyak hal, karena mau pendidik dan terlalu percaya pada sistem kepartian. Yang penting sebenarnya ada itu berbeda antara satu dengan yang lain pada kehidupan masyarakat mereka di dalam yang nanti berdampak itu kan perbedaan ekstremitas ke Islam atau ke apa namanya dunia luar itu. Nah, suatu ketika bisa terjadi seri elektoral atau tanggal 8 nanti itu bisa seri itu bisa. Nah, kalau seri lalu dibawa ke DPR ya, berdasarkan amendement ke-12 UUD. Ya nanti pertandingannya berbeda dengan electoral vote, di mana satu suara menang satu pilihan, kemudian presiden di DPR ini gagal 51 suara, ya, bahkan jumlah negara bagian terus milisi. Artinya setiap negara bagian hanya dibagi 1 saja. Nah ini lalu kan menyempit karena kita tadi adalah electoral vote ada sekian, ada 560 sekian, ini jadi 51 saja. Nah itu terjadi kalau pecahan tadi yang over mengandung tadi itu hasilnya di atas itu menghasilkan komposisi genap. Kalau genap berarti kemungkinan kan dibelanggung menjadi sama. Tapi kemungkinan pernah terjadi. Nah ini lalu ya jadi perbiaran lagi. Sudah popular vote-nya nggak dipakai,
electoral vote-nya juga nggak dipakai, maka lalu DPR vote ini. Oke, terus hasil dari kemudian juga tidak dilakukan dalam satu paket seperti sebelumnya. Jadi calon presiden dan wakil presiden itu mulai dua pilihan yang berbeda. Satu hal yang tidak kita bayangkan di Indonesia. Capres yang pertama kali meraih 26 suara dari total ini juga satu kenyataan yang bagi kita ilmuwan politik tidak menarik, karena pemilihan itu tidak harus diteruskan. Begitu 26 dicapai sudah selesai. Jadi komisi langsungnya tidak ada. Mungkin kita pemilihan mungkin saja 27 lalu 24 mau ya 30 itu nggak perlu. Pokoknya 26 sudah selesai. Ya karena belum pasti menang. Jadi orang Amerika sangat bagus, sangat simpel. Maka dikatakan capres yang pertama meraih 26 suara dari total 51 lalu dikatakan sudah presiden. Baru proses pemilihan presiden itu harus selesai paling lambat tanggal 4 Maret tahun berikutnya. Jadi tanggal 8 itu adalah Selasa, kalau nggak salah Selasa minggu pertama dari bulan itu sudah